tak peduli persoalan yang sedang terjadi. Baik, salam Bapak Ibu, anak-anak kami, semua jemaat Tuhan. Selamat minggu kedua Paskah, minggu putih bagi kita semua. Kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah seluruh jemaat Tuhan bersorak memuji Tuhan. Kita menjadi penyembah-penyembah benar. Kita bersaat teduh, saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu nomor 245 ayat 1 ditambah ayat 3. Haleluya, Kristus bangkit. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di surga. Kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Semuanya kita saat ini bersama-sama kita menyampaikan pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia
sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengasihan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku Metodis nomor 29 ayat 1 dan 3, ada tempat untuk Yesus. Kita akan beresponsoria bagi Tuhan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kita akan bergantian di ayat ke-11, nanti kita akan bacakan bersama-sama. Kita akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah.
juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita bersama, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Kita menyanyikan Gloria Party. Epistel minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya di dalam nama Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita sampai kepada warta jemaat. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya ini tidak mengurangi semangat kita untuk menghadap kepada Tuhan, beribadah secara kemuliaan bagi namanya. Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia
dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita berharap dan Tuhan izinkan kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Minggu depan kita tetap akan beribadah di rumah kita masing-masing. 26 April tahun 2020, liturgisnya Ibu Lespiker D. Borubada Manik, pengkhotbah Inang Pendeta, doa syafaat Lespiker B. Sitorus, singer Lespiker B. Simatupang dan Amang L. Lumban Tobing, pemusik anak kita Chandra Lumban Tobing, Bapak kamerawan kita tetap Amang Jegulto. Bapak Ibu yang terkasih, tanggal 19 April kita tetap beribadah walaupun COVID-19. Persembahan tetap kita lakukan 3 kali. Semuanya ini boleh diserahkan kepada Inang Pendeta atau ke gereja kita, boleh dipakai digunakan melalui amplop kita masing-masing. Untuk sementara waktu kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel dihentikan sampai waktu yang akan ditentukan kemudiannya. Pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur setiap hari, Minggu dan Kamis boleh diantarkan ke gereja, dan perpuluhan itu juga boleh diantarkan, yang semuanya ini boleh disampaikan kepada gereja kita. Paket sosial GMI EKB dalam rangka Paskah 2020 telah dibagikan Minggu 12 April 2020 bagi jemaat Tuhan maupun keluarga yang sudah boleh mendapatkan, ataupun di luar jemaat kita yang sudah mendapatkan. Kita mengucapkan supaya Tuhan terus mengurapinya, dan bagi jemaat seluruhnya yang sudah boleh berpartisipasi untuk Paskah sosial kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Biarlah Tuhan yang terus menjagai dan memberkati berkelimpahan bagi kita semua. Pelantikan majelis tanggal 3 Mei 2020 hari Minggu, seluruh majelis GMI Eprata Kuala Bekala periode 2020 sampai 2022 akan dilantik. Diharapkan kepada semua majelis yang terpilih untuk hadir dan bergabung dalam ibadah di gereja hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan dihubungi dan disampaikan oleh pimpinan jemaat kita. Konferensi resort akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 April 2020 dimulai pukul 16 WIB di Gereja Eprata Kuala Bekala. Pesertanya Bapak DS, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, dan lay leader GMI Eprata Kuala Bekala dan GMI Bethlehem Silebo-Lebo. Jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 19 sampai 25 April 2020, Ibu Maria Serefina atau Amang Amanda G. Banjarnahor, Primansya Putra, Juwita Selviana Hutagaol, Ibu T. Borutampu Bolon, Maria Alvarez Simanjuntak. Selamat berulang tahun bagi semua jemaat yang disebutkan dan yang tidak disebutkan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan, panjang umur, studi pekerjaan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Laporan keuangan kita Minggu 29 Maret 2020, semua keluarga tertera dari jumlahnya 60.000. Total persembahan tanggal 29 Maret 2020, persembahan pertama dan ketiga 1.923.000. Persembahan ibadah Minggu 5 April 2020 dari keluarga dan totalnya 110.000. Minggu 5 April 2020 total persembahan pertama, kedua dan ketiga 1.903.000 rupiah.
persembahan malam Passion yang masuk Passion pertama, kedua, ketiga, dan 4 totalnya Rp2.774.000. Persembahan ibadah Jumat Agung 10 April 2020 dari 31 keluarga. Persembahannya untuk gereja, panitia Paskah, kantor wilayah jumlahnya total Rp1.273.000. Persembahan ibadah Minggu Paskah 12 April 2020 dari 26 keluarga. Untuk gereja, panitia Paskah, kantor wilayah total jumlah keseluruhan Rp1.038.000. Persembahan perpuluhan dari 10 keluarga total jumlah keseluruhannya Rp3.300.000. Persembahan ucapan syukur juga ada tertera totalnya Rp750.000. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah Minggu, malam Passion, Jumat Agung, Paskah, persepuluhan, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita semuanya sampai berlipat kali ganda. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita, persembahan pertama, kedua, dan ketiga seperti biasanya. Untuk itu firman persembahan kita dari Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Agar dapat
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu begitu luar biasa, memberkati setiap kami anak-anak-Mu, khususnya jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Tuhan, kami hanya bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kami. Satu kata yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan, hanya syukur dan terima kasih. Bapa di dalam surga, terkhusus di saat pagi hari yang penuh keberkatan ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangi kami untuk bertemu dengan Tuhan, tapi ada sukacita yang boleh kami rasakan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, karena Tuhan ada di setiap di mana kami memanggil nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami kembali lagi bersyukur kepadamu. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk terus boleh memuji Engkau walaupun lewat rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Biarlah kami pergunakan waktu-waktu ini untuk terus memuji-muji Tuhan lewat kehidupan kami, keluarga lepas keluarga di tempat ini Bapa di surga, khususnya jemaat-Mu GMIE Prata Kuala Bekala. Kami syukuri itu semua karena Tuhan masih memberikan kesempatan itu bagi kami. Waktu itu masih Tuhan berikan bagi kami untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan, bahkan meminta segala sesuatunya kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Tuhan, izinkan kami Bapa di surga untuk senantiasa terus meminta kepadamu. Ada begitu banyak permintaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu, kepada setiap kami keluarga-Mu, di mana kami meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kami semua jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap memberikan semangat baru kepada kami, walaupun mungkin di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik saat ini Tuhan, karena kami menghadapi ada begitu banyak tantangan rintangan di tengah-tengah perjalanan hidup kami saat ini. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang menemani kami siang dan malam. Engkau tetap menyertai perjalanan hidup kami kemanapun kami melangkah, karena malaikat-malaikat-Mu yang berlaksa-laksa itu tetap ada untuk menyertai melindungi setiap kehidupan kami. Tuhan, itulah kekuatan kami saat ini, karena kami tidak mampu berbuat apa-apa selain kami mohon belas kasihan daripadamu saja ya Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami mau serahkan kepadamu. Engkau tetap ada untuk menolong kami Tuhan, memimpin setiap kami Bapa di surga. Bahkan Engkau tetap memberikan yang terbaik bagi kami Yesus. Walaupun kami saat ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada satu jemaat-Mu pun yang meminta-minta hingga saat ini, karena Engkau telah memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan masih terus mengalir kepada kami. Berkat Tuhan masih tercukupi untuk kami nikmati setiap harinya Bapa, untuk kebutuhan keluarga anak-anak kami. Kami syukuri semuanya itu karena berkat Tuhan kepada kami yang tidak pernah berhenti.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, walaupun mungkin kami saat ini diperhadapkan kepada kesulitan ekonomi. Satu bukti yang sudah kami lakukan di tengah-tengah gerejamu Tuhan, di minggu yang lalu kami boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang mungkin kekurangan Tuhan, dan yang mungkin sangat-sangat membutuhkan pertolongan kepada mereka. Itu bukti kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berbagi satu dengan yang lain, baik itu di tengah-tengah jemaatmu, baik itu di luar jemaatmu Tuhan. Kami boleh berbagi. Terima kasih Tuhan. Itu bukti kasih-Mu kepada jemaat-Mu di Kuala Bekala, bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau masih memberikan pengharapan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan Tuhan, sehingga kami bisa berbagi kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah orang-orang yang sudah menempatkan berkat dari gerejamu ini, Engkau memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah mereka boleh bersyukur lewat gerejamu ini Tuhan. Mereka boleh diperhatikan, mereka boleh semakin memahami bahwa gereja ini sungguh-sungguh membantu orang-orang yang sangat-sangat berkekurangan, sehingga di masa-masa yang akan datang Tuhan, mereka peduli dengan gerejamu ini Bapa di surga. Mereka mau datang memuji, menyembah Tuhan lewat gerejamu ini, sehingga lebih besar lagi kami boleh berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang membutuhkan di masa-masa yang akan datang. Inilah bukti kasih-Mu kepada kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami syukuri semuanya itu Bapa di surga, karena anugerah dan pemberian-Mu yang terluar biasa bagi kami. Saudara-saudara kami juga Tuhan, yang mungkin yang bukan jemaat kami yang boleh mendapatkan berkat itu, Engkau juga memberkati mereka Bapa di surga. Bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat mereka bisa dapatkan dari manapun Bapa di surga. Untuk itu kami serahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan GMI Prata Kuala Bekala ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap ada untuk menyertai melindungi kami Bapa di surga. Bahkan jemaat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang mungkin saat ini ada yang terbaring di rumah Tuhan, ataupun di rumah-rumah sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, khususnya Bapak Munte yang hingga saat ini juga belum pulih. Kami percaya pemulihan akan terjadi buat Bapak Munte Tuhan, pemulihan akan terjadi buat Bapak Padang Tuhan. Itu doa dan pengharapan kami kepadamu Yesus saat siang hari ini. Kami percaya Bapa di surga, orang-orang yang menderita sakit saat ini, hanya bilur-bilur-Mu yang mampu memberi kesembuhan buat mereka Bapa di surga. Khususnya Tuhan kami berdoa buat mereka-mereka juga yang terkena virus corona Tuhan. Mereka juga akan berada di rumah sakit, bahkan mungkin di rumah-rumah mereka. Tuhan Yesus kami berdoa buat hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau bilur-bilur-Mu yang memberi kesembuhan mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa di surga, biarlah mereka boleh menikmati kebahagiaan yang datangnya daripada-Mu melalui kesembuhan yang mereka nikmati Tuhan saat ini. Kami bersyukur ada begitu banyak orang-orang yang sembuh dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya semuanya itu karena pertolongan-Mu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan buat mereka yang saat ini menderita sakit Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkaulah Bapa di surga sumber pengharapan bagi mereka saat ini, yang mungkin mereka Tuhan Yesus mungkin sudah kecil hati saat ini, bahkan berputus asa saat ini Tuhan. Tapi biarlah di tengah-tengah keputusasaan mereka ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka, ada Tuhan yang memberi penghiburan bagi mereka Tuhan. Ini doa kami buat mereka yang terkena virus corona saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat tim medis Bapa di surga. Engkau boleh melihat juga pengorbanan para dokter, suster, juru rawat, seluruhnya mereka yang berada di rumah-rumah sakit saat ini. Tuhan Yesus kami hanya berserah kepadamu. Engkau Tuhan yang mampu melindungi mereka Bapa di surga. Walaupun ada begitu banyak dokter-dokter yang sudah meninggal karena kena virus, Tuhan kami berdoa kepadamu. Engkaulah Bapa yang baik yang akan membentengi dokter-dokter tersebut Tuhan Yesus. Biarlah mereka kuat menghadapi semua apapun penyakit yang saat ini ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kami berdoa
Engkau Bapa di surga yang melindungi tim dokter, tim medis, seluruhnya mereka yang ada di rumah-rumah sakit. Mereka telah mengorbankan diri mereka. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka. Tuhan, tidak semua orang mampu melakukan itu. Tapi dokter-dokter yang saat ini berada di garda terdepan akan mampu melakukan itu Tuhan saat ini. Mereka harus rela berkorban Tuhan, harus menderita saat ini Tuhan. Biarlah penderitaan mereka saat ini Engkau gantikan menjadi sukacita. Hanya itulah doa kami saat ini buat mereka Tuhan yang menangani COVID-19 ini Bapa di surga. Tidak ada kekuatan kami sebagai manusia saat ini, tapi pada saat Tuhan berkuasa, maka kekuatan itu akan menjadi bagian bagi seluruh umat-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, lalukanlah virus ini dari bangsa dan negara kami. Lalukanlah ini Yesus. Kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi yang pasti biarlah kami seluruh umat Tuhan saat ini tetap berjaga-jaga untuk tetap Bapa di surga mendengar seluruh perintah para pemimpin bangsa kami, untuk kami memang benar-benar hanya tinggal di rumah saja. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa melakukan segala perintah yang diperintahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga virus ini tidak terus berkelanjutan Bapa di surga. Tuhan, virus ini sangat kecil Bapa di surga. Bagi Tuhan virus ini sangat kecil Tuhan. Tolonglah Bapa di surga, biarlah kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Karena ada begitu banyak juga Tuhan masyarakat bangsa kami saat ini yang sangat-sangat sulit di tengah-tengah perekonomian mereka Bapa. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan Yesus. Engkau membuka tingkap-tingkap berkat bagi mereka yang kesulitan ekonomi Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mampu melakukan semuanya ini Bapa di surga. Kami hanya tidak bisa melakukan apa-apa Yesus. Kami hanya berserah kepadamu. Engkaulah Tuhan yang boleh melihat kami semua, rakyat Indonesia bahkan dunia yang menangis karena virus corona. Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Bapa di surga. Engkau yang berperkara buat negeri kami, bangsa kami Tuhan. Walaupun bangsa kami penuh dengan dosa pelanggaran, tapi Tuhan janganlah Kau mengingat-ingat seluruh pelanggaran bangsa kami Bapa. Lalukanlah itu Tuhan, campakkanlah segala pelanggaran dosa kami ke tubir laut yang paling dalam Tuhan. Tolong Bapa di surga, kami hanya percaya bahwa hanya kuasa mujizat-Mu yang bisa melalukan ini dari bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami seluruh rakyat Indonesia sungguh-sungguh Tuhan berserah hanya kepadamu. Kapanpun Tuhan Bapa di surga menghentikan ini hanya Tuhan yang tahu. Kami hanya berserah kepadamu Bapa di surga. Tapi satu permohonan kami Tuhan, jangan biarkan ini terus berkelanjutan sampai bulan-bulan ke depan. Cukuplah Bapa di surga, kami tahu bagaimana kami manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa saat ini. Biarlah kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Tolong kami Bapa di surga. Inilah doa pengharapan kami kepadamu Yesus, untuk virus corona yang saat ini Bapa di surga, yang ditakuti seluruh dunia Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Bapa di surga. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Inilah Bapa di surga yang kami renungkan saat ini, bahwa kami manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan memberkati mereka Bapa di surga, terkhusus buat adik kami Mama Chandra Tuhan. Dia genap berusia 50 tahun. 50 tahun usia sudah Tuhan tambahkan bagi dia Tuhan. Kami bersyukur, biarlah adik kami ini juga semakin bersyukur untuk bertambahnya usia buat dia, bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Biarlah dia syukuri itu Bapa di surga. Dia bersyukur kepada Tuhan, bahkan seluruh keluarganya bersyukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepada adik kami Mama Chandra. Demikian juga Tuhan, kami boleh bersyukur buat mereka di usia 29 tahun perkawinan mereka. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik.
29 tahun adalah usia yang sangat-sangat matang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat bijaksana lagi kepada keluarga adik kami ini. Semakin luar biasa mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka, Bapa di surga. Biarlah di dalam menjalani usia ke-30 tahun, bahkan ke sekian tahun kalinya, Tuhan tetap menyertai keluarga adik kami ini. Berkati juga adik kami Bapak Chandra Tuhan, berkati anak kami Chandra, demikian juga Dwi, di tengah-tengah pekerjaan ataupun apa yang mereka lakukan saat ini. Biarlah Tuhan hadir untuk memberkati keluarga adik kami ini, Bapak di surga. Ini doa dan harapan kami kepadamu. Demikian juga mungkin kepada anak-anak kami yang lain, bahkan ibu kami yang lain Tuhan, kepada Amanda G. Banjarnahor, Primansah Putra, Juwita Selviana Huta Gaul, Ibu T. Borutampu Bolon, Mario Alvaret Simanjuntak. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka 1 tahun. Terima kasih, berkati mereka Tuhan, berikan umur yang panjang, kesehatan dan kuatan buat mereka Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang Bapa di surga mencari pekerjaan. Engkau juga boleh memberkati, menolong. Bahkan anak-anak kami juga yang duduk di bangku perkuliahan, bahkan di tingkat TK, SD, SMP, SMU juga Engkau boleh memberkati. Walaupun mungkin saat ini Tuhan anak-anak kami juga hanya di rumah saja untuk belajar, tapi biarlah anak-anak kami yang belajar di rumah juga Tuhan berikan semangat buat mereka untuk tetap memiliki satu keyakinan di belajar di rumah pun Tuhan itu adalah sangat baik pada saat ini. Dan biarlah semangat itu Tuhan tambah-tambahkan bagi anak-anak kami semuanya yang saat ini belajar di rumah. Mari Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati guru-guru juga saat ini Tuhan. Dimanapun guru-guru yang mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan juga boleh memberkati mereka Bapa di surga. Berikan kesehatan buat para guru-guru Tuhan yang mengajar anak-anak didik kami Bapa di surga. Biarlah mereka tetap memiliki satu kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan juga boleh memberkati seluruh majelis gerejamu di tempat ini. Engkau boleh campur tangan untuk memberkati setiap rencana program gerejamu di tempat ini Bapa di surga. Demikian juga para LS yang ada di tempat ini, Engkau juga boleh memberkati. Dan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 majelis GMI EKB Tuhan Yesus akan dilantik. Biarlah juga seluruh majelis yang terpilih Bapa di surga, mereka boleh Bapa di surga dilantik dengan penuh pertolongan daripada Tuhan saja. Demikian juga konferensi resort yang berlangsung pada tanggal 23 April, Tuhan kami berdoa Engkau memberkati pimpinan distrik kami, pendeta DS Bapa di surga, yaitu Bapak Ginting, demikian juga pendeta, demikian juga lay leader. Tuhan kami berdoa, biarlah konferensi resort ini nanti berjalan dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun. Terkhusus buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu di sini. Biarlah kesehatan itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa di surga. Bahkan juga Tuhan Bapak Gultom juga di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Kau memberkati, Angel juga di dalam pertumbuhan yang Kau boleh memberkati. Itu doa kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan berdoa terus kepadamu, Engkau tetap menjadikan gereja ini tetap menjadi gereja yang boleh Bapa di surga bersinar, yang boleh terus menjadikan ini menjadi tempat di mana kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, secara khusus berkat rohani. Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja kami saat ini. Engkau boleh melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin gereja kami dari berbagai denominasi gereja. Tuhan juga boleh memberkati, menyertai, melindungi seluruh para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Mari Bapa di surga, biarlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja khususnya Metodis Indonesia juga Engkau boleh memberkati. Kedua wilayah 1 dan 2 Engkau memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja saat ini di tengah-tengah gereja mereka masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman ini Tuhan menjadi firman yang bisa kami nikmati
yang bisa membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga apapun yang terjadi kami tetap setia melakukan firman-Mu Bapa di surga. Terlebih-lebih pada saat-saat seperti sekarang ini, biarlah firman-Mu ini membuat kami semakin boleh menikmati berkat-berkat Tuhan kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi satu bagian dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan memberkati menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ini kami Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dosa kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku rasa bayangiku bila Tuhan dekat, dan Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba Tuhan. Kita mau bernyanyi dari buku lagu nomor 253 ayat 1 dan 3, Kristus bangkit. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Untuk mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, sekalipun situasi yang melanda dunia saat ini membuat segala kegiatan, bahkan ibadah kami
tidak dapat kami lakukan sebagaimana biasanya. Kami tidak boleh berkumpul, tetapi hari ini kami percaya firman yang akan kami dengarkan akan menguatkan kami, memberi kami semangat ketika kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami kuasa Tuhan lewat firman ini. Terpuji Tuhan dan termulia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kepada kita untuk minggu ini dari kitab Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ke-31. Kita membaca secara bergantian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 ini adalah satu narasi, satu kisah yang berkelanjutan dari cerita yang sebelumnya, yang tidak mengabaikan cerita Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pengalaman Maria yang memberanikan diri untuk melihat kubur Yesus adalah sebagai bentuk ratapan atau kedukaan yang mendalam. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa? Yang pertama sekali, bahwa Maria adalah orang yang terdekat dengan Yesus. Para murid-murid juga orang-orang yang terdekat merasa berduka, merasa menangis. Bayangkan Bapak Ibu saudari, jika kita mengasihi seseorang, orang yang kita kasihi, orang yang bersama dengan kita, orang yang sependeritaan, suka dan duka, ketika mengalami keterpisahan, apa yang terjadi bagi kita? Yang pertama sekali, kita akan merasa bersedih. Kita akan merasa berduka. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah yang dialami oleh para murid-murid Yesus ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus hampir 3 tahun lamanya, ya, melayani, naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai. Mereka melihat dan menyaksikan Yesus memberikan mujizat yang luar biasa. Mereka merasa sedih, dan akhirnya mereka tidak percaya ketika Yesus mengalami penderitaan, ya, tersalib dan mati. Dalam pikiran mereka tentu seperti ini. Kenapa Tuhan yang kami kenal itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa memberikan penyembuhan, bisa memberi makan ribuan orang, tetapi bisa tersalib saat ini? Rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, ya, kegelisahan, bahkan putus asa membuat para murid-murid, kalau kita membaca tadi di sini Bapak Saudari, ya, mereka, ya, bersembunyi dalam sebuah rumah dengan pintu yang tertutup. Saya pikir hanya cahaya pun mungkin redup-redup ini. Kenapa mereka menutup pintu? Karena mereka takut kalau nanti tentara Yahudi, orang-orang Romawi akan menangkap mereka, karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, kematian adalah hal yang wajar dan tentu membawa situasi duka dan tangisan. Semua orang pasti mengalami itu. Tidak ada orang yang ketika orang terdekat dalam hidupnya meninggal atau mati, dia tertawa-tawa. Tidak ada itu. Para murid-murid yang Tuhan Yesus diliputi rasa ketakutan dan kebingungan membuat mereka tidak percaya ketika Maria menyampaikan pesan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin
orang yang sudah mati itu bisa bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari, idealnya bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Dalam pengertian dunia secara kemanusiaan bahwa manusia memang harus mati. Karena kita memiliki keterbatasan hidup. Namun harus kita catat Bapak Ibu saudara-saudari, kematian Tuhan Yesus kematian yang dialami Tuhan Yesus tidak akan memunculkan satu kebangkitan. Artinya Bapak Ibu saudari, kalau tidak mati Yesus, maka tidak akan ada kebangkitan itu. Peristiwa yang terbesar dalam kehidupan orang Kristen, kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Tanpa kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka kebangkitan Kristus tidak akan ada. Saya yakin kalau Yesus tidak mati di kayu salib dan tidak bangkit, maka kekristenan tidak akan muncul saat ini. Kehadiran Maria yang melihat kubur kosong adalah hal yang biasa, tetapi apa yang biasa menjadi luar biasa karena Maria melihat Yesus telah bangkit. Pemahaman Maria secara manusia biasa mengenai kebangkitan Yesus, secara akal manusia tidak dapat diterima, tidak dapat diterima. Bahwa tidak mungkin orang yang telah mati bisa hidup kembali. Maria memahami apa mungkin orang yang mati itu bisa kembali hidup. Pengalaman tentang cerita Tuhan Yesus yang bangkit mungkin saja dianggap hal yang mustahil dan mungkin konyol. Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya pengalaman Maria melihat Yesus yang bangkit membuka belenggu ketakutan. Pengalaman kebangkitan Yesus Kristus akhirnya membuka belenggu kegelisahan, keputusasaan, dan hilang harapan. Maria menyadari akhirnya penuh dengan gembiraan dan semangat. Ia memberitahukan kepada para murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus telah bangkit, namun mereka pun tidak percaya apa yang sedang terjadi. Kalau kita membaca firman Tuhan ini tadi, beberapa para murid-murid Yesus, pertama kali Yesus menampakkan diri, mereka tidak percaya. Kedua kali Yesus datang, mereka juga tidak percaya sebelum mereka melihat apa yang telah mereka saksikan ketika Yesus masih hidup bersama dengan mereka. Dalam perikop ini, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada waktu itu. Pergumulan yang berat, ketakutan dalam peristiwa yang mereka alami sebelumnya membuat mereka hilang harapan dan putus asa. Lalu apa makna kehadiran Yesus menampakkan dirinya kepada para murid? Kehadiran Yesus bukanlah kehadiran yang biasa. Yesus mau mengembalikan semangat para murid-murid. Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Yesus memberikan damai sejahtera supaya para murid-murid merasa tenang dan tidak gelisah lagi.
peristiwa kematian yang mereka alami, yang mereka saksikan, membuat mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Kehadiran Yesus untuk menampakkan dirinya, Yesus mau menggenapi juga janjinya. Ajaran sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Mesias akan menderita, lalu dia akan tersalib, dan semua para murid-murid akan menerima Roh Kudus, roh yang menghibur, roh yang menolong, roh yang menyertai dan memperbaharui segala kehidupan manusia. Kehadiran Yesus juga mau menampakkan dirinya, bahwa penulis Yohanes ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus di dalam kebangkitannya, dia mau memberi napas kehidupan secara khusus iman rohani ke dalam hidup para murid-murid, tentu karena peristiwa yang mereka alami. Tuhan Yesus juga mau meyakinkan para murid, ada pekerjaan yang baru, ada pekerjaan lanjutan. Misi Tuhan akan menjadi pekerjaan para murid. Membaca bahwa ayat yang ke-21, Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada tongkat estafet. Para murid akan menjadi saksi Kristus. Kehadiran Yesus memberi kekuatan, memberi semangat bahwa para muridlah yang akan melanjutkan misi daripada Tuhan. Lahirlah kekristenan sampai saat ini, itulah kita, orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri ketidakpercayaan para murid-murid Tuhan akan kebangkitan Yesus. Ada hal yang wajar, namun mari kita memahami perikop ini. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terkadang Bapak Ibu saudari, kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam iman Kristen, selalu mengandalkan pikiran kita, selalu mengandalkan rasio kita. Terkadang kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ada keraguan bagi hidup kita. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini sudah hidup dalam satu kepercayaan, sekalipun kita tidak melihat Tuhan yang hidup di 2000 tahun yang lalu, tetapi iman percaya kita meyakini bahwa Tuhan itu juga hidup saat ini bagi kita. Amin. Bapak Ibu saudari, ini yang harus kita lakukan, kita imani. Apa yang terjadi pada zaman hidup Yesus juga akan terjadi. Mujizat, kuasa, kehidupan yang Tuhan berikan juga kita akan dapatkan ketika kita percaya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Demikian juga Bapak Ibu saudari, kita diperkaya oleh Petrus 1 ayat 9 mengatakan bahwa sekalipun kamu belum melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ibu bapak saudara-saudari, ya, kita mencari keselamatan jiwa kita saat ini. Ya, tentu jiwa kita saat ini terganggu dengan pandemi COVID-19. Kalaupun ada uang kita, mungkin kita mau berlibur ke sana tidak bisa.
Kalaupun mungkin ada yang meninggal di keluarga kita, mungkin kalau sudah positif corona dia meninggal, tidak bisa juga kita akan hadiri dengan waktu yang lama. Ibu bapak saudara-saudari, ya, tapi kita percaya, ya, Tuhan mengasihi kita. Kita percaya kita juga bisa bergembira sekalipun, ya, di tengah situasi yang melanda saat ini. Kita masih bisa beribadah, bersyukur dan bernyanyi kepada Tuhan. Walaupun 1, 2, 3 orang di dalam rumah kita masing-masing. Tuhan mau mengatakan kepada kita, di dalam setiap apapun yang terjadi, dalam setiap situasi apapun, baik suka dan duka, Tuhan tetap akan mengasihi kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita, memberi iman kita, supaya kita tetap percaya, menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam firman ini menjadi renungan kita. Yang pertama sekali kita harus percaya dan mengakui Tuhan Yesus punya kuasa. Segala sesuatu dapat diciptakan Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mustahil bagi kita virus corona ini berkepanjangan, tetapi bagi Tuhan virus corona ini akan berakhir. Amin. Ini harus kita imani. Kebangkitan Yesus merupakan hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan itu adalah sungguh-sungguh nyata. Nyata terjadi bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudari, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Hal ini mengingatkan kita, Bapak Ibu saudari, bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam pikiran, keterbatasan dalam usia. Karena semua manusia akan mencapai usia terakhir dan akhirnya menuju kepada kematian. Namun Allah tidak terbatas dalam segala hal. Peristiwa kebangkitan mau mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh kematian. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus memperbaharui hidup iman percaya kita. Orang-orang Kristen akan semakin bersemangat. Oleh karena itu marilah percaya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita percaya kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun ia tidak melihat. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri berkat-Mu Tuhan atas firman yang Tuhan telah perdengarkan melalui hamba-Mu. Kami merindukan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Memberi kami semangat, memberi kami kekuatan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu yang kekasih. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 260 ayat 1 sampai 3.
Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita menjalani perjalanan kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan yang tak pernah terbatas dan yang tak bisa dibatasi oleh apapun. Biarlah kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan bahkan sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya.